Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Yuliati dengan NIM 12 dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan perusahaan, penentuan arah, tujuan, corporate governance perusahaan. Yang pertama, merumuskan visi organisasi. Merumuskan visi organisasi adalah langkah penting dalam menentukan arah jangka panjang sebuah organisasi. Visi menggambarkan tujuan utama organisasi di masa depan, memberikan panduan strategis untuk pengambilan keputusan, dan memotivasi semua pihak yang terlibat. Cara merumuskan visi organisasi ada 4 cara. Yang pertama, memahami esensi visi organisasi. Artinya, visi tidak hanya tentang pencapaian finansial, tetapi dampak organisasi terhadap masyarakat, industri, atau lingkungan. Yang kedua, merumuskan visi organisasi. Merumuskan visi organisasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti mengidentifikasi nilai-nilai inti organisasi, membayangkan masa depan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, melakukan analisis SWOT seperti kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, juga harus melibatkan pemangku kepentingan seperti manajemen, karyawan, dan pelanggan. Setelah itu, menyusun pernyataan visi. Pernyataan visi harus dijelaskan secara ringkas, jelas, dan memotivasi. Dan yang terakhir, harus dilakukan pengujian dan pengomunikasian visi. Setelah visi ditetapkan, penting untuk dilakukan pengujian melalui umpan balik dari berbagai pihak dan kemudian dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Cara yang ketiga yaitu memastikan konsistensi dengan misi dan tujuan. Artinya, visi organisasi harus sejalan dengan misi dan tujuan jangka pendek. Misi menjelaskan bagaimana visi akan dicapai, sementara tujuan memberikan langkah-langkah untuk mencapainya. Selanjutnya, dengan cara merevisi visi secara berkala. Artinya, untuk memastikan bahwa visi tersebut tetap relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, karakteristik visi yang baik. Yang pertama, visi itu harus jelas. Artinya, mudah dipahami oleh semua pihak. Yang kedua, visi itu harus inspiratif. Artinya, mendorong semangat dan memotivasi. Yang ketiga, ada relevan. Artinya, selaras dengan nilai dan tujuan utama perusahaan. Dan yang keempat, berjangka panjang. Artinya, memberikan pandangan jangka panjang untuk pertumbuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya, merumuskan misi organisasi. Merumuskan misi organisasi merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan strategis, karena misi menggambarkan tujuan utama dan peran organisasi dalam lingkungan yang lebih luas. Langkah-langkah untuk merumuskan misi, yang pertama dengan mengidentifikasi tujuan utama organisasi. Contohnya, kita harus mengetahui mengapa organisasi itu didirikan. Selanjutnya, mengidentifikasi nilai-nilai inti. Intinya kita harus tahu nilai apa yang dianggap penting oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi audiens yang dilayani. Artinya, kita harus tahu siapa yang menjadi target layanan organisasi tersebut. Yang keempat, merumuskan peran dan fungsi organisasi. Artinya, kita harus tahu bagaimana peran organisasi tersebut dalam ekosistemnya. Yang keenam, tetap fokus jangka panjang. Yang ketujuh, susun pernyataan misi yang jelas dan singkat. Yang kedelapan, uji konsistensi dengan misi dan visi dan strategi organisasi.
Yang kesembilan, melibatkan pemangku kepentingan seperti manajemen, karyawan, dan pelanggan. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan revisi secara berkala. Karakteristik misi yang baik, yang pertama, misi itu harus realistik, artinya berfokus pada kemampuan dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, misi itu harus spesifik, artinya memberikan arah yang jelas. Yang ketiga, misi itu harus terukur, artinya mudah dievaluasi keberhasilannya. Selanjutnya, merumuskan tujuan perusahaan. Dalam merumuskan tujuan perusahaan, ada beberapa cara yang perlu dilakukan. Yang pertama, menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Untuk lingkungan internal itu mencakup sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan struktur organisasi. Untuk lingkungan eksternal sendiri, ada yang berasal dari luar organisasi seperti kondisi pasar, persaingan, regulasi, dan tren industri. Yang kedua, visi dan misi yang jelas. Yang ketiga, identifikasi nilai-nilai inti. Yang keempat, mengetahui pentingnya tujuan SMART. Yang kelima, partisipasi pemangku kepentingan. Yang keenam, tinjauan ulang dan penyesuaian. Yang ketujuh, mengkomunikasikan tujuan dengan jelas. Yang kedelapan, pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, untuk elemen SMART sendiri, untuk S sendiri artinya spesifik, yaitu tujuan harus jelas dan terfokus. Untuk M artinya measurable, yaitu harus ada indikator untuk mengukur keberhasilannya. Untuk A artinya achievable, yaitu realistis dan dapat dicapai. Untuk R artinya relevan, yaitu sejalan dengan visi dan misi. Untuk T artinya time bound, yaitu memiliki batas waktu yang spesifik. Selanjutnya ada penentuan arah perusahaan. Menentukan arah perusahaan adalah proses strategis untuk memastikan bahwa perusahaan bergerak menuju tujuan jangka panjang yang diinginkan. Arah perusahaan mencakup keputusan tentang bagaimana perusahaan akan berkembang, di sektor mana ia akan beroperasi, serta strategi yang akan digunakan untuk mencapai keberhasilannya. Langkah-langkah untuk menentukan arah perusahaan, yang pertama dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, menetapkan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, menentukan tujuan strategis. Yang keempat, menilai posisi kompetitif. Itu bisa dilihat dari strategi diferensiasi, strategi biaya rendah, strategi fokus. Dan yang keenam, mengelola sumber daya. Yang ketujuh, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI. Untuk contoh KPI itu ada laba bersih, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan waktu siklus produksi. Yang kedelapan, mengevaluasi dan penyesuaian berlanjutan. Yang kesembilan, mengkomunikasikan dan implementasi. Yang kesepuluh, budaya organisasi yang mendukung. Selanjutnya ada penentuan tujuan perusahaan. Penentuan tujuan organisasi adalah proses penting yang melibatkan identifikasi sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Langkah-langkah dalam penentuan tujuan organisasi. Yang pertama, menetapkan visi dan misi organisasi. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. 3. Mengidentifikasi stakeholder dan harapan mereka kepada perusahaan tersebut. Yang keempat, merumuskan tujuan berdasarkan prinsip SMART. Yang kelima,
membagi tujuan ke dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang keenam, menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya. Yang ketujuh, melibatkan seluruh tingkatan organisasi dalam proses penentuan tujuan. Yang kedelapan, menyusun rencana aksi dan strategi untuk mencapai tujuan. Yang kesembilan, pengawasan dan evaluasi berkala. Yang kesepuluh, penyesuaian tujuan dan strategi berdasarkan perkembangan. Selanjutnya ada penentuan corporate governance. Penentuan corporate governance di sebuah organisasi melibatkan serangkaian mekanisme, aturan, praktik, dan proses yang menentukan bagaimana perusahaan dikelola dan diarahkan. Corporate governance tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis, bertanggung jawab, dan transparan. Langkah-langkah dalam penentuan corporate governance, yang pertama, penentuan struktur dewan direksi dan manajemen. Dewan direksi sendiri itu adalah anggota dewan direksi biasanya bertanggung jawab atas pengawasan eksekutif dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dilindungi. Untuk manajemen eksekutif itu ada eksekutif senior seperti CEO dan CFO bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari di perusahaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip corporate governance. Yang ketiga, penetapan kebijakan dan prosedur. Nah, di dalam penetapan kebijakan dan prosedur itu ada kebijakan manajemen resiko, artinya mengidentifikasi resiko yang mungkin dihadapi organisasi dan cara untuk mengelolanya. Yang kedua, ada kebijakan etika dan perilaku, artinya panduan perilaku yang mencakup etika, transparansi, dan bertanggung jawab sosial. Selanjutnya ada prosedur pelaporan, artinya sistem untuk melaporkan masalah atau pelanggaran etika yang dihadapi karyawan atau pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat ada peran pemangku kepentingan atau stakeholder. Peran pemangku kepentingan di sini ada pemegang saham, jadi mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta berpartisipasi dalam keputusan penting melalui rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dari sisi karyawan, perusahaan harus memiliki kebijakan yang menghargai hak-hak karyawan dan menyediakan lingkungan kerja yang aman. Yang ketiga, dari sisi pelanggan dan pemasok, perusahaan harus memastikan transaksi dengan pihak eksternal berjalan dengan adil dan transparan. Selanjutnya ada pengawasan dan audit. Di sini ada audit internal, yaitu bertugas untuk mengevaluasi efektivitas kontrol internal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ada juga audit eksternal, yaitu mengawasi laporan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada pemantauan kinerja. Artinya, proses pemantauan dan evaluasi kinerja manajemen serta hasil keuangan organisasi untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan. Selanjutnya ada evaluasi dan peningkatan berlanjutan. Yang ketujuh ada transparansi dalam pelaporan keuangan. Yang kedelapan kepatuhan terhadap regulasi. Artinya, perusahaan harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk undang-undang tentang hak pemegang saham, perlindungan konsumen, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta lingkungan. Yang kesembilan, ada etika dan tanggung jawab sosial. Corporate governance sendiri memiliki prinsip utama. Yang pertama, ada prinsip akuntabilitas, artinya setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada prinsip transparansi, artinya informasi disampaikan secara terbuka dan jelas. Yang ketiga, ada prinsip keadilan, artinya perlakuan yang setara bagi semua pemangku kepentingan.
Dan yang terakhir ada prinsip kepatuhan, artinya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.